ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ajar Belajar seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya mini tutor dari Ajar Belajar. Nama saya adalah Rita Rahayu. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Bengkulu, jurusan akuntansi yang sekarang sudah menempuh semester 4. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan tentang jurusan akuntansi dan apa saja yang dipelajari di dalamnya. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi. Jadi, sebenarnya akuntansi itu adalah suatu ilmu ekonomi yang mempelajari tentang pembukuan, mulai dari pengidentifikasian bukti-bukti transaksi tersebut diidentifikasi, kemudian dilakukan pencatatan yang sering kita sebut dengan menginputnya ke jurnal. Kalian pasti sudah mempelajarikan. Setelah dilakukan pencatatan, kemudian kita melakukan pelaporan atas catatan-catatan yang sudah kita buat. Nah, itu sering disebut sebagai laporan keuangan nih. Nah, laporan keuangan ini digunakan perusahaan atau pimpinan perusahaan itu atau manajer itu untuk mengambil keputusan-keputusan bisnis. Jadi, tanpa adanya laporan keuangan dari suatu perusahaan, maka para manajer, direktur itu tidak bisa mengambil keputusan. Nah, apakah yang masuk akuntansi itu harus jago matematika, jago hitung-hitungan? Jadi teman-teman, sebenarnya dalam akuntansi itu tidak seribet seperti matematika, di mana kalian harus hafal rumus, harus tahu bagaimana mengerjakan solusi ini itu. Tidak, di akuntansi dia memiliki yang namanya satu siklus, yaitu siklus akuntansi, di mana cara pengerjaannya pun jika kalian paham itu sangat mudah dilakukan. Dan keistimewaan dari jurusan akuntansi ini, apabila kalian melakukan hitung-hitungan itu saat kalian selesai pengerjaan, kalian bisa tahu nih apakah jurnal kita, apakah laporan keuangan kita benar, yaitu dengan membandingkan debit dan kreditnya. Nah, nanti untuk pembahasan selanjutnya, untuk video selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail tentang akuntansi. Nah, baik, jadi selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kegiatan akuntansi itu. Jadi kegiatan akuntansi itu di pokok pembahasan itu ada 3 macam, dimana yang pertama itu adalah pengidentifikasian, yang kedua adalah pencatatan, dan yang ketiga adalah pelaporan. Jadi kita akan bahas satu persatu dari mulai pengidentifikasian atau sering kita sebut dengan identification. Jadi kalian pasti sudah tahu kan transaksi apabila kita membeli atau menjual suatu barang atau jasa kepada pihak lain. Nah, jadi transaksi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada transaksi keuangan dan yang kedua ada transaksi non-keuangan. Nah, dalam akuntansi sendiri, dalam menyusun laporan keuangan, transaksi yang akan diidentifikasi adalah transaksi keuangan. Kenapa transaksi keuangan yang diidentifikasi? Karena transaksi keuangan tersebut mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Jadi, identifikasi itu adalah kegiatan menentukan sah atau tidaknya suatu bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu adalah suatu bukti tertulis mengenai terjadinya suatu transaksi keuangan. Nah, sekarang kita akan membedakan tentang transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Bagaimana kita bisa membedakannya? Oke, untuk transaksi keuangan, transaksi ini akan mempengaruhi laporan keuangan. Jadi kan laporan keuangan itu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset itu adalah harta yang dimiliki perusahaan, liabilitas itu adalah utang perusahaan, dan ekuitas adalah modal perusahaan. Jadi, untuk memperoleh aset itu didapat dari liabilitas dan ekuitas perusahaan, atau dengan kata lain, liabilitas dan ekuitas itu adalah sumber pendanaan dan aset itu adalah wujud dari pendanaan tersebut. Untuk transaksi keuangan sendiri itu contohnya seperti memo, faktur, kwitansi, nota kontan, nota kredit, nota debit, dan biliet giro. Nah, selanjutnya untuk transaksi non-keuangan. Transaksi non-keuangan itu adalah transaksi yang tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Sehingga transaksi non-keuangan ini tidak perlu dicatat secara akuntansi. Kenapa? Karena transaksi non-keuangan itu penyebab tidak dicatatnya, yang pertama dia tidak
dia memiliki transaksi tetapi tidak memiliki nominal. Nah, contoh untuk transaksi non-keuangan ini seperti penggantian direksi, penambahan proses jumlah produksi, rekrutmen pegawai baru, penandatanganan surat kerjasama dan proposal, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi penjelasan tentang identifikasi. Kemudian apa? Setelah kita mengidentifikasi, kita akan melakukan yang namanya pencatatan atau recording. Nah, pencatatan atau recording ini itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang sudah diidentifikasi secara kronologis dan sistematis. Nah, dasar untuk mencatat transaksi ini adalah bukti transaksi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, pencatatan itu dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama itu adalah record, pencatatan data yang telah diidentifikasi ke dalam jurnal umum. Kalian udah tahu kan jurnal umum itu di mana ada nama akun, ada debit dan kredit. Terus kemudian classify atau pengidentifikasian atau pengelompokan. Setelah dicatat, kemudian akun-akun tersebut harus dikelompokkan ke akun yang sama. Misalnya di tanggal 1 dia mendebit cash, di tanggal 5 dia mendebit cash juga. Maka untuk saldo kas itu dijadikan menjadi satu kelompok akun yang sama, yaitu sering disebut dengan mempostingnya ke buku besar. Kemudian yang ketiga itu adalah pelaporan. Setelah kita selesai melakukan pencatatan di dalam buku besar, kemudian kita akan melakukan yang namanya pengiktisaran ke dalam neraca saldo. Yang ketiga itu adalah summarize, yaitu adalah pengiktisaran ke dalam neraca saldo, yaitu nah, kalau tadi kan kita udah menggabungkan akun-akun ke dalam saldo-saldo untuk akun biar menjadi satu bagian kan, misalnya kas saldonya berapa. Nah, untuk mengetahui saldo akhir dari kas ini, kita akan mengetahuinya di neraca saldo. Jadi neraca saldo ini menyajikan jumlah akhir akun-akun yang ada dalam buku besar. Yang ketiga, kita melakukan pelaporan atau communication. Pelaporan adalah aktivitas untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan kepada para pemakai atau stakeholder yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Nah, untuk video berikutnya nanti saya akan menjelaskan tentang pengguna laporan keuangan itu yang dimaksudkan dalam pelaporan ini. Penggunanya itu ada internal dan eksternal. Untuk itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Ajar Belajar agar kalian mendapatkan informasi dan ilmu yang bermanfaat dari mini tutor di seluruh Indonesia. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor.